nanti istirahat, kita ke perpustakaan yuk. Tapi kamu tahu nggak sih? Kenapa sih kita harus bahas perbedaan? Lagian itu omong kosong. Al, kenapa ya? Selalu kayak gitu. Jadi begitu ceritanya. Al sama Lukas. Ayo coba kita ke sana. Ayo. Kamu percaya sama mereka? Aku bilang nggak harus setuju, Al. Aku nggak bisa terima itu. Kita sudah tahu sama masa lalu kamu. Hidup damai itu menyenangkan kok teman-teman. Oh, diantar ayah. Mir, nanti istirahat, kita ke perpustakaan yuk. Mau ngapain? Ya, mau pinjem buku-buku aja. Duh, emangnya Pak Wahyu ada tugas apa sih? Nggak ada kok, cuman pengen lihat-lihat aja sih. Barangkali ada buku bagus. Ayo, ke kelas. Ya udah. Anak-anak kan kalau sudah di kelompok, nanti bisa dikerjakan di luar. Tugas kelompok kita kali ini seru ya? Iya. Tentang perbedaan budaya dan agama. Iya, aku juga suka topiknya. Tapi, kamu tahu nggak sih? Kenapa? Kayaknya Al nggak suka dia sama tugas kali ini. Iya, tadi juga kelihatan nggak sih dari mimik mukanya? Tapi kita juga harus ajak diskusi dia, kan dia kelompok kita. Iya sih, benar. Ini kan kita udah selesai diskusi tentang perbedaan budaya dan agama. Sekarang kita tinggal pembagian presentasi ya. Untuk moderatornya mungkin Sally. Sally siap nggak? Oke, siap. Siap ya. Terus untuk poin yang pertama tentang definisi perbedaan budaya dan agama mungkin Lukas siap nggak? Siap. Berarti saya menjelaskan tentang definisi perbedaan agama dan budaya ya? Iya, betul yang itu. Terus nanti untuk poin yang kedua tentang contoh perbedaan budaya dan agama di Indonesia bagian Al ya. Kenapa sih kita harus bahas perbedaan? Lagian itu omong kosong. Tapi Al, kita hidup di masyarakat yang beragam. Penting buat kita memahami sebuah perbedaan. Aku nggak nyaman bahas hal kayak gitu. Buat apa coba? Kita cuma ingin berbicara tentang damai, Al. Ini bukan soal siapa yang benar dan yang salah. Aku nggak akan pernah setuju kalau kalian bahas itu. Kalau kalian mau terusin aja sih. Al, tunggu. Udah, biarin, Lukas. Udah, kamu duduk aja. Al, kenapa ya? Selalu kayak gitu. Aku gak paham, kenapa sih dia jadi mempersulit keadaan kayak gitu? Ada masalah apa coba dia sama kita? Kamu tahu nggak Lukas dia kenapa? Sebenarnya Al itu dulu. Jadi sebenarnya pada tahun 1999 di Ambon telah terjadi konflik antara umat Kristen dan Islam. Konflik ini diawali dengan masalah pungutan biaya di terminal Batu Merah antara seorang pemuda muslim dari wilayah Batu Merah dan supir angkutan umum beragama Kristen dari wilayah Mardika. Perseteruan kemudian bertambah memanas dengan dibumbui isu sentimen agama. Perang antar desa dan wilayah pun tak bisa dihindari. Saling serang dan bunuh terjadi. Pada waktu itu di desa Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, semua warga meninggal termasuk keluarga dari orang tua Al. Tetapi pada saat itu yang selamat hanyalah Ibu Al. Ibu Al berhasil melarikan diri dan berpindah ke Jawa Timur. Setelah menetap di sana selama 6 tahun, Ibu Al menikah dengan penduduk asli Pulau Jawa Timur dan mempunyai anak bernama Al, seorang Kristen skeptis karena ia selalu didoktrin oleh ibunya yang memiliki trauma di masa lalu. 7 tahun kemudian, setelah Al lahir dan menginjak usia balita lalu remaja, didoktrin oleh ibunya bahwa orang Islam bisa saja sewaktu-waktu memerangi kita. Oh, jadi gitu ya ceritanya. Tapi Lukas, kamu bisa bantu Al ngejelasin hal ini dengan Al kalau Islam itu tak seburuk itu. Oke, aku bisa. Aku nggak janji dia mau dengar, tapi aku akan berusaha. Al,
Apa? Kita nggak harus setuju sama mereka, tapi kita bisa belajar saling menghargai. Emang kamu percaya sama mereka? Aku bilang nggak harus setuju, Al. Aku nggak bisa terima itu. Kita cuma ingin damai. Aku nggak ngerti kenapa kita harus terima ini. Itu Al sama Lukas. Ayo coba kita ke sana. Ayo. Lukas, Al. Udah jangan berantem. Al, kita sudah tahu sama masa lalu kamu. Agama Islam itu nggak seburuk itu kok, Al. Agama kami adalah agama yang damai, menebarkan kasih sayang, saling menghormati. Sudah jelas dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya adalah, dan demikianlah kami menjadikan kamu sebagai umat yang tenang, umat yang adil, dan menjadikan saksi atas manusia dan Rasul. Dan kamu juga tahu kan, Al, dalam Alkitab Matius 22 ayat 37 sampai 39, Yesus mengajarkan bahwa hukum utama adalah mengasihi Tuhan segenap jiwa dan akal budi serta mengasihi seperti sesama diri sendiri. Kami kita sama, dan mungkin ini cara kita untuk hidup berdamai. Mungkin kalian benar. Aku akan mencoba terbuka. Hidup damai itu menyenangkan kok teman-teman. Sekarang kita ke kelas yuk. Meski berbeda jalan, kita tetap di bawah langit yang sama.